Selamat datang, jiwa-jiwa yang terpilih. Kejahatan terbesar seringkali tidak terjadi dalam kegelapan, tapi di siang bolong, dilakukan oleh orang-orang yang tersenyum saat melakukannya. Ada sesuatu yang mengganggu dan teatrikal dalam cara mereka memperlakukanmu, bukan dengan diam-diam, tapi terang-terangan, sengaja, dan penuh keberanian, seolah-olah menyerang orang tak bersalah membuat mereka mendapat tepuk tangan dari neraka. Mari kita luruskan satu hal. Menurut penelitian psikologis, orang 4 kali lebih mudah percaya pada pembohong yang karismatik daripada pada orang jujur yang pendiam. Dan tahukah kamu siapa dirimu? Kamu adalah orang jujur yang pendiam itu, yang hadir dengan tulus, berbuat benar, mencintai dengan dalam, memberi tanpa pamrih, dan tetap saja, kamu dijadikan seolah-olah penjahat dalam dongeng mereka yang bengkok. Yang paling menyakitkan, mereka tahu kamu tidak bersalah, mereka tahu kamu tulus, tapi mereka tidak peduli, karena cerita lebih seru kalau kamu jadi tokoh jahatnya. Orang sering bilang, kebenaran akan terungkap pada akhirnya, seperti dongeng pengantar tidur yang menenangkan. Tapi kenyataannya, kebenaran sering datang terlambat, marah, bawa bukti, dan siap meledakkan semua obrolan. Dan sekarang, lihatlah, orang-orang yang dulu tertawa saat kamu menangis, yang merancang kehancuranmu seperti olahraga komunitas, mereka kini mulai gugup, terbata-bata, mencari-cari alasan, karena dunia mulai sadar, kamulah yang sebenarnya tak bersalah. Dan apa yang mereka lakukan padamu, sungguh menjijikkan. Mari kita bahas. Saatnya kita buka topengnya, balikan ceritanya, dan katakan yang seharusnya dikatakan sejak awal. Dan kalau kamu mudah tersinggung oleh kebenaran, mungkin video ini bukan untukmu. Tapi kalau kamu siap melihat seperti apa pembelaan dari yang ilahi, bersiaplah. Nomor 1. Mereka menjelekkan kesucianmu karena itu menyoroti kekotoran mereka. Mereka tidak membencimu karena kamu salah. Mereka membencimu karena kamu benar. Kamu tidak perlu berpura-pura atau memakai topeng. Kamu datang kemanapun dengan kepala tegak, hati nurani bersih, dan jiwa yang utuh. Itu yang membuat mereka gelisah. Kamu tidak berutang penjelasan pada siapapun hanya karena jadi orang baik. Tapi entah bagaimana, kebaikanmu justru menjadi cermin atas kebusukan mereka. Cara kamu memperlakukan orang lain dengan adil, jujur, dan penuh kasih membuat mereka tidak nyaman. Bukan karena kamu berlebihan, tapi karena mereka kekurangan. Bukan karena kamu mencoba menonjol. Kamu mungkin hanya ingin hidup tenang. Tapi kehadiranmu mengingatkan mereka pada sesuatu yang sudah lama hilang dari dalam diri mereka. Keaslian. Mereka telah menjual kebenaran demi tepuk tangan, menjual nilai demi popularitas, dan membangun hidup di atas manipulasi dan kepura-puraan. Lalu datanglah kamu, tanpa pertunjukan, tanpa trik, hanya kehadiran yang tulus. Dan itu terlalu menyakitkan bagi mereka. Kamu adalah cermin yang tidak mereka minta. Dan bukannya menghadapi pantulan yang muncul, mereka memilih menghancurkan cermin itu dan menyalahkan cerminnya atas retakan yang terlihat. Mereka ingin percaya bahwa kamu palsu. Mereka butuh percaya bahwa kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Karena kalau ada orang yang bisa melalui badai sepertimu tapi tetap membawa terang, lalu apa alasan mereka untuk berubah jadi monster hanya demi bertahan hidup? Kamu jadi bukti hidup bahwa jiwa bisa tetap bersih meskipun dilanda badai. Dan itu membuat mereka marah. Mereka butuh kamu jatuh. Mereka berharap diam-diam kamu hancur. Dan saat itu tak terjadi, mereka menciptakan kehancurannya sendiri. Itulah yang membuat semuanya begitu jahat. Kamu bahkan tidak sedang bersaing. Kamu hanya sedang menjadi dirimu sendiri. Tapi di dunia yang dipenuhi orang-orang yang hidup dari dominasi, kontrol, dan kebohongan, inosensmu terlalu berisik. Kehadiranmu mengguncang ilusi yang jadi fondasi hidup mereka. Maka, mereka harus menjadikanmu musuh. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu membuat mereka harus berhadapan dengan kejahatan dalam diri mereka sendiri. Mereka tidak hanya menyerang seseorang. Mereka menyerang sebuah pengingat bahwa dalam dunia yang gelap ini, kesucian masih ada, dan mereka tidak tahan melihat itu. Nomor 2. Mereka memfitnahmu, karena tidak ada bukti nyata. Mereka tak bisa menemukan kesalahan nyata darimu. Jadi mereka menciptakannya. Sebegitu putus asanya mereka. Saat mereka sadar tak ada bukti,
Tak ada skandal, tak ada senjata asap, mereka tidak mundur. Mereka justru makin gencar, karena kebenaran tidak menguntungkan mereka. Jadi mereka membangun sebuah kebohongan, kebohongan yang bisa melukai jauh lebih dalam daripada kebenaran apapun. Dan mereka membuatnya tampak meyakinkan. Mereka menyamarkannya dengan kepura-puraan kepedulian, memelintir urutan kejadian, menghilangkan detail penting, dan menambahkan sedikit kebenaran agar terdengar nyata. Begitulah cara pembunuhan karakter bekerja. Ia tak butuh bukti, hanya butuh suara yang nyaring dan pengulangan terus-menerus. Mereka tak ingin orang-orang berpikir sendiri. Mereka ingin orang-orang merasakan sesuatu, marah, curiga, tidak percaya, apapun yang bisa membuat orang-orang berbalik melawan Anda. Jadi mereka menabur bisik-bisik di percakapan, menyisipkan nama Anda dalam gosip, dan melempar pertanyaan pura-pura seperti, "Kamu nggak ngerasa aneh ya? Kenapa dia selalu?" Padahal mereka tahu betul apa yang mereka lakukan. Mereka tak bisa menghadapi Anda langsung, karena nyatanya Anda tidak melakukan kesalahan. Dan itulah yang paling membuat mereka frustasi. Anda tak punya apa-apa untuk disembunyikan. Jadi karena mereka tak bisa membongkar rahasia, mereka menciptakan cerita. Dan yang paling menyakitkan, betapa cepatnya orang-orang percaya. Bukan karena cerita itu masuk akal, tapi karena kebohongan memang lebih cepat menyebar daripada kebenaran. Apalagi jika kebenaran terasa membosankan, sedangkan kebohongan menghibur. Anda berubah jadi bahan omongan, rumor, bahkan lelucon. Orang-orang yang dulu menyapa Anda dengan senyum kini mulai memandang sinis. Bukan karena mereka tahu yang sebenarnya, tapi karena seseorang yang cukup berpengaruh berbisik hal yang salah pada waktu yang tepat. Semua ini bukan soal kebenaran. Ini soal kendali. Mereka ingin mengendalikan bagaimana orang lain melihat Anda, bagaimana Anda diperlakukan, bagaimana nama Anda dianggap atau dilupakan. Dan cara tercepat bukan lewat kejujuran, tapi lewat manipulasi. Yang menyedihkan, kebanyakan orang bahkan tidak peduli apakah itu benar. Mereka hanya ingin ikut serta dalam dramanya. Tapi begini, kebenaran itu tidak panik. Ia tidak berteriak minta perhatian. Ia menunggu. Dan sekarang ketika kebohongan-kebohongan itu mulai runtuh, mereka mulai sadar. Mereka bukan hanya memfitnah Anda. Mereka secara tak sadar membongkar siapa diri mereka sebenarnya. Ketiga, Anda dijadikan kambing hitam dari kerusakan batin mereka sendiri. Anda dijadikan tempat buangan, bukan karena Anda layak menerimanya, tapi karena Anda adalah tempat paling aman untuk menampung racun mereka. Anda menjadi tempat sampah emosional bagi orang-orang yang menolak bertanggung jawab atas luka mereka sendiri. Semua yang tidak ingin mereka hadapi, rasa bersalah, malu, marah, iri, benci pada diri sendiri, mereka tuangkan ke Anda seolah itu adalah beban Anda. Mereka sedang terluka, tapi alih-alih menyembuhkan diri, mereka melemparkannya ke Anda. Alih-alih memperbaiki diri, mereka melampiaskan semuanya ke Anda, lalu menyebut Anda terlalu sensitif saat Anda merasa hancur. Anda bukan masalah mereka, Anda hanya ada. Anda adalah orang yang mendengarkan, yang peduli, yang hadir saat mereka butuh sandaran. Tapi saat mereka butuh orang untuk disalahkan, Anda masih di sana. Maka, Anda jadi sasaran. Karena mudah, Anda jadi kambing hitam atas masalah yang tak ada hubungannya dengan Anda. Kalau mereka merasa rendah diri, mereka menyalahkan rasa percaya diri Anda. Kalau mereka merasa bersalah, Anda disebut menghakimi. Kalau mereka marah pada diri sendiri, mereka meledakkannya pada Anda. Semua ini tidak pernah tentang Anda. Ini tentang apa yang tidak bisa mereka hadapi dalam diri mereka sendiri. Mereka tak mampu mengakui bahwa merekalah yang toksik. Jadi mereka butuh seseorang yang lebih baik, lebih lembut, yang tak akan melawan. Dan itu adalah Anda. Mereka bergantung pada diamnya Anda. Mereka memanfaatkan empati Anda. Dan mereka menjadikan kepedulian Anda sebagai senjata untuk menyerang balik. Semakin banyak rasa sakit yang mereka tumpahkan ke Anda, semakin ringan mereka merasa. Tapi Anda membawa semuanya. Tanpa tahu mengapa Anda selalu merasa lelah, cemas, atau bersalah atas sesuatu yang bahkan bukan tanggung jawab Anda. Apa yang mereka lakukan bukan sekadar tidak adil. Itu adalah penyiksaan emosional dan spiritual. Mereka tidak hanya memperlakukan Anda seperti tempat sampah. Mereka memperlakukan jiwa Anda seolah-olah tak berharga. Dan kini,
Saat kebenaran mulai terbuka, semuanya tampak begitu buruk. Karena mereka yang dulu berperan sebagai korban, kini mulai terlihat siapa mereka sebenarnya. Para manipulator yang membuang luka mereka kepada seseorang yang terlalu murni untuk membalas. Anda bukan masalahnya. Anda adalah cermin, dan mereka menghancurkan cermin itu karena tak sanggup melihat bayangan mereka sendiri. Keempat, ketulusan Anda bukan sekadar disalahpahami, itu dijadikan sasaran dengan sengaja. Mereka tidak sedang salah paham. Mereka tahu persis siapa Anda. Mereka melihat cara Anda berjalan dengan tenang namun kuat. Integritas Anda yang tak goyah. Jiwa Anda yang tidak gentar meski ditekan. Dan itulah yang memicu mereka. Bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena mereka sakit hati melihatnya. Ketulusan Anda, kejujuran Anda, keteguhan Anda untuk tidak bermain curang, semua itu membuat mereka merasa terbongkar. Jadi Anda dijadikan target, bukan karena Anda berbuat salah, tapi karena Anda menolak untuk menjadi seperti mereka. Karena mereka tak bisa mengendalikan Anda. Dan bagi mereka, itulah yang membuat Anda berbahaya. Anda tidak digerakkan oleh rasa takut atau kebutuhan untuk diakui dan disetujui. Anda tidak menjilat, tidak mengecilkan diri demi menjaga kedamaian. Anda tidak pura-pura bersahabat dan tidak mengejar popularitas. Kebebasan seperti itu membuat tidak nyaman orang-orang yang bergantung pada manipulasi untuk mempertahankan kekuasaan. Keaslian Anda mengganggu ilusi kendali mereka. Ilusi bahwa merekalah yang menentukan siapa yang naik dan siapa yang jatuh, siapa yang diterima dan siapa yang ditolak, siapa yang layak dicintai, dan siapa yang pantas ditinggalkan. Tapi Anda tidak butuh sistem mereka. Anda tidak ikut permainan mereka. Dan karena itu mereka membenci Anda. Mereka bukan sekadar tidak memahami Anda. Mereka memburu Anda. Mereka mengusik, memancing, dan merencanakan. Mereka memelintir kata-kata Anda, memanipulasi kebaikan Anda, dan mencoba mengubah kekuatan Anda menjadi kelemahan. Karena kalau mereka bisa merusak reputasi Anda, mereka bisa mendapatkan kembali kendali yang hilang saat Anda memilih untuk tidak tunduk. Masalahnya bukan pada apa yang Anda lakukan, tetapi pada apa yang tidak Anda lakukan. Anda tidak ikut-ikutan. Anda tidak ikut menyebarkan kebohongan. Anda tidak membiarkan taktik mereka membentuk diri Anda. Dan karena itulah secara spiritual Anda tak tersentuh. Tapi yang paling ironis, mereka cukup menghargai cahaya Anda untuk takut padanya, tapi tidak cukup untuk melindunginya. Alih-alih menghormati sesuatu yang langka dalam diri Anda, mereka justru berusaha menghancurkannya. Mereka tidak ingin orang lain melihat apa yang mereka lihat. Karena jika orang lain mulai menyadari kebenaran Anda, seluruh kerajaan kepalsuan yang mereka bangun akan runtuh. Anda tidak diserang karena Anda punya banyak kekurangan. Anda diserang karena Anda nyata. Dan di dunia yang dipenuhi orang-orang bermasker, menjadi nyata adalah ancaman paling besar. Nomor 5. Mereka butuh Anda menjadi pihak yang bersalah. Karena jika Anda tidak bersalah, maka merekalah monster yang sebenarnya. Mereka butuh Anda menjadi salah. Bahkan jika itu berarti mereka harus memutarbalikkan cerita. Karena jika Anda sungguh-sungguh tidak bersalah, maka semua yang mereka lakukan pada Anda jadi tidak bisa dibenarkan. Semua kebohongan, semua jebakan, semua fitnah, semua pengkhianatan. Semuanya jadi bukti bahwa mereka bukan sekadar salah. Mereka kejam. Dan ego mereka tidak sanggup menerima kenyataan itu. Jadi, alih-alih menghadapi kegelapan mereka sendiri, mereka menciptakan versi realita di mana rasa sakit Anda memang layak didapatkan. Mereka harus melakukannya, karena jika tidak, mereka harus melihat diri mereka apa adanya. Ini bukan soal fakta, bukan soal logika. Ini soal mengendalikan narasi. Anda bukan masalah yang ingin mereka selesaikan. Anda adalah kebenaran yang ingin mereka hapus. Dan cara termudah menghapus seseorang adalah dengan menulis ulang karakternya. Jadi mereka memutarbalikkan batasan Anda jadi dianggap tidak sopan, menjadikan keheningan Anda sebagai tanda bersalah,
dan menggambarkan jarak Anda sebagai kesombongan. Mereka menciptakan cerita di mana Anda adalah tokoh jahat dan mereka hanyalah korban yang sedang berjuang menghadapi perilaku Anda. Ini bukan hanya sandiwara, ini strategi. Mereka tampil sebagai korban terbaik, sambil diam-diam menikam Anda di balik pintu yang tidak boleh Anda masuki. Mereka menangis keras-keras tentang betapa sakitnya mereka, cukup nyaring untuk menutupi semua bukti. Karena kalau ada yang benar-benar melihat lebih dekat, kalau ada yang mulai bertanya sungguh-sungguh, topeng itu akan jatuh. Dan di baliknya, perhitungan dingin, rasa iri, keinginan menguasai, dan ketidakamanan. Tapi mereka tidak mampu menanggung terbukanya semua itu. Jadi Anda harus jadi tumbal. Anda harus jadi penjahatnya agar mereka bisa terus memakai mahkota suci yang tak pernah mereka layak dapatkan. Itulah jenis kejahatan yang bersembunyi di balik pesona dan kepedulian pura-pura. Bukan yang berteriak, tapi yang berbisik. Bukan yang mendorong terang-terangan, tapi yang memanipulasi diam-diam. Dan mereka akan melakukan apapun untuk menghindari tanggung jawab. Karena jika mereka bertanggung jawab, berarti harus mengakui bahwa Anda bukan ancaman, Anda adalah target. Dan kebenaran itu akan menghancurkan citra yang mereka lindungi dengan mati-matian. Anda bukan penjahat, Anda adalah cermin. Dan mereka tidak tahan melihat bayangan mereka sendiri. Jadi mereka melukis Anda menjadi hitam, hanya agar mereka bisa merasa putih kembali. Tapi sekarang, cat itu mulai memudar, dan kebenaran kini terdengar jelas. Nomor 6. Anda adalah ancaman bagi hierarki kemunafikan mereka. Anda menjadi masalah begitu, Anda menolak bermain sesuai aturan mereka. Bukan karena Anda kasar, bukan karena Anda tidak sopan, tapi karena Anda nyata. Anda datang ke dalam sistem kepalsuan yang mereka bangun dengan rapi. Dan Anda tidak tunduk. Anda tidak mencoba mengesankan siapapun. Anda tidak ikut permainan kekuasaan mereka. Anda tidak menjilat, tidak mengejar validasi, dan tidak membungkam diri hanya demi mempertahankan posisi di meja mereka. Itulah yang membuat Anda dianggap berbahaya, karena orang seperti Anda bisa membongkar segala kepalsuan tanpa harus berusaha keras. Seluruh sistem mereka dibangun di atas kepura-puraan. Penampilan lebih penting daripada isi, citra lebih penting daripada integritas. Semua hanya soal siapa yang Anda kenal, seberapa baik Anda tampil, dan seberapa jauh Anda rela mengorbankan kebenaran demi diterima. Lalu Anda muncul, tanpa minta izin, tanpa memohon diterima, dan tetap bersinar. Itu mengacaukan semuanya. Karena menurut mereka, Anda tidak seharusnya berdiri tegak tanpa persetujuan mereka. Anda tidak seharusnya bicara tanpa restu mereka. Tapi Anda tetap bicara. Anda tetap berdiri. Anda berjalan di antara barisan mereka hanya dengan satu kekuatan, keaslian. Dan itu mengguncang mereka. Mereka bersembunyi di balik jabatan, posisi, senyum palsu, dan rahasia bersama. Tapi Anda tidak butuh semua itu. Anda tidak bergosip untuk naik pangkat. Anda tidak berbohong demi diterima. Anda tidak bersikap manis di depan dan menusuk di belakang. Dan itu menakutkan bagi mereka. Karena orang yang tidak bisa disuap, dibeli, ditakut-takuti, atau dihancurkan adalah ancaman serius bagi sistem yang dibangun di atas rasa takut dan manipulasi. Anda tidak seharusnya berani. Anda tidak seharusnya bebas. Anda tidak seharusnya jadi diri Anda sendiri, setidaknya tidak tanpa persetujuan mereka. Dan saat mereka sadar mereka tidak bisa mengendalikan Anda, mereka mulai memberi label, terlalu sulit, terlalu intens, terlalu jujur. Tapi semua label itu tidak pernah menempel. Karena Anda memang tidak tertarik untuk menyesuaikan diri. Anda terlalu sibuk menjaga pijakan Anda. Dan itu yang tidak sanggup mereka hadapi. Anda tidak mengancam rasa aman mereka. Anda mengancam kebohongan mereka. Anda tidak mencoba menghancurkan dunia mereka. Kebenaran Anda hanya membongkar betapa palsunya semua itu. Anda tidak menyerang posisi mereka. Kehadiran Anda mengguncang fondasi mereka.
Dan ketika orang-orang mulai melihat perbedaan antara yang asli dan yang palsu, seluruh sistem itu mulai goyah. Nomor 7. Mereka menggunakan gaslighting kolektif untuk mengubah kewarasan menjadi kecurigaan. Mereka tidak bisa menjatuhkan Anda sendirian, jadi mereka mengajak banyak orang. Begitulah cara kerja gaslighting kolektif. Bukan cuma satu orang yang memutarbalikkan fakta, tapi seluruh jaringan yang menyebarkan kebohongan yang sama hingga akhirnya terdengar masuk akal. Mereka tidak hanya ingin membingungkan Anda, mereka ingin membingungkan semua orang. Karena selama orang lain meragukan Anda, mereka tidak akan mempertanyakan mereka. Itulah tujuannya, membalikkan cerita sedemikian rupa, hingga yang tidak bersalah terlihat bersalah, dan yang bersalah lolos tanpa celah. Mereka mulai dengan sindiran kecil, komentar halus, dan keraguan samar. Menurutmu dia terlalu baik nggak sih? Ada yang aneh aja, tapi nggak tahu apa. Perasaanku aja, atau dia agak dingin. Ya, pernyataan itu tidak berdasarkan fakta. Mereka sengaja ditanam untuk menabur curiga. Dan makin sering mereka mengulanginya, makin banyak orang mulai berpikir, jangan-jangan memang benar. Karena jika cukup banyak orang berbisik hal yang sama, keraguan itu terdengar seperti kenyataan. Kebaikan Anda disebut sebagai strategi. Kejujuran Anda dikira agresi. Diam Anda, yang sebenarnya usaha menjaga ketenangan, dianggap sebagai bukti bahwa Anda dingin atau menyembunyikan sesuatu. Mereka membalik semua hal baik tentang Anda menjadi senjata untuk melawan Anda. Itulah cara manipulasi menyamar di depan mata. Mereka tidak punya bukti, tapi mereka punya suara. Mereka tidak punya integritas, tapi mereka punya jumlah. Dan orang seringkali lebih percaya suara paling keras, bukan suara paling jujur. Anda mulai merasa hidup di dunia yang serba aneh, di mana makin jujur Anda, makin diragukan, di mana apapun yang Anda katakan bisa dipelintir. Itu bukan paranoia, itu perang psikologis. Itulah yang terjadi ketika orang-orang bekerja sama untuk menulis ulang kenyataan Anda. Bukan karena Anda tidak stabil, tapi karena kestabilan Anda mengancam kestabilan mereka. Dan bagian paling gila, semua itu bukan kebetulan. Semua direncanakan, dipelihara, dilatih. Karena kalau orang-orang melihat Anda dengan jelas, kalau mereka benar-benar memperhatikan karakter Anda, konsistensi Anda, jiwa Anda, seluruh jaringan kebohongan itu akan runtuh. Dan jauh di dalam hati, mereka tahu itu. Maka mereka lakukan segala cara untuk mengaburkan pandangan, mengeruhkan air, dan membuat Anda meragukan cahaya yang Anda bawa. Nomor 8. Kehadiran Anda mengancam seluruh sistem kebohongan yang mereka hidupi. Anda tidak datang untuk memulai perang. Tapi keberadaan Anda sendiri sudah cukup mengguncang dunia mereka. Anda hanya menjadi diri sendiri. Tapi kehadiran Anda saja sudah cukup mengguncang semua hal yang mereka anggap aman. Bukan karena Anda keras atau agresif, tapi karena Anda membawa kebenaran ke tempat yang dibangun dari kebohongan. Anda bahkan seringkali tidak perlu bicara. Hanya dengan hadir, berdiri teguh, dan tetap setia pada integritas diri, Anda membuat orang-orang merasa tidak nyaman. Dan bukan cuma sedikit. Mereka merasa terguncang sampai ke akar karena kebenaran yang Anda bawa mulai menghancurkan kepalsuan yang mereka ciptakan. Mereka membangun seluruh sistem berdasarkan citra, manipulasi, dan rahasia. Bertahun-tahun pura-pura, bertahun-tahun tampil seolah-olah, padahal tidak sungguh-sungguh. Bertahun-tahun kesepakatan diam-diam, pengkhianatan tersembunyi, dan perjanjian tak terucap demi menjaga ilusi. Lalu Anda muncul, tenang, tak terbeli, dan tak sudi tunduk. Itu adalah ancaman. Bukan untuk keselamatan fisik mereka, tapi untuk benteng mental yang mereka bangun agar bisa lari dari kehampaan diri sendiri. Anda tidak mengikuti aturan main mereka. Anda tidak memuja jabatan mereka. Anda tidak tertawa pada lelucon palsu mereka, atau diam saat melihat ketidakbenaran. Anda hidup dengan kebenaran, dan itu terlalu berat bagi mereka. Karena kebenaran akan membuka segalanya,
terutama bagian-bagian yang paling ingin mereka sembunyikan. Anda tidak perlu menuduh siapapun. Kehadiran Anda saja sudah cukup memperlihatkan ada yang tidak beres. Alih-alih terinspirasi untuk berubah, mereka malah panik. Maka mereka mencoba membungkam Anda, bukan dengan konfrontasi langsung, tapi dengan memberi label. Mereka menyebut Anda sulit, sombong, memberontak, antisosial, apapun yang bisa merusak citra Anda tanpa harus benar-benar berhadapan dengan apa yang Anda perjuangkan. Karena jika orang-orang mulai mendengarkan Anda, mulai melihat apa yang Anda lihat, mulai terbangun seperti Anda, seluruh sistem akan runtuh. Kebohongan akan kehilangan kuasanya. Ketakutan akan kehilangan cengkeramannya. Dan kendali akan hancur. Mereka tidak bisa membiarkan itu terjadi. Anda bukan sekadar orang luar. Anda adalah kehancuran yang tak bisa mereka hentikan. Mereka tahu itu. Mereka merasakannya. Dan alih-alih berubah, mereka memilih menyerang. Karena ketika seseorang membawa kebenaran yang begitu kuat, itu bukan cuma membuat orang tak nyaman, itu membuat seluruh struktur kepalsuan mulai gemetar. Dan itulah yang Anda lakukan. Anda adalah perubahan yang tak bisa mereka bendung. Nomor 9. Mereka menyakiti Anda di depan umum, lalu malah menuduh Anda yang mempermalukan mereka. Mereka menjadikan penderitaan Anda sebagai tontonan, lalu dengan entengnya bersikap seolah-olah Anda yang kelewatan batas. Mereka mempermalukan Anda, kadang terang-terangan, kadang halus, mengejek Anda di depan orang lain, menjelekkan Anda di belakang, memutarbalikkan kata-kata Anda, dan merampas martabat Anda. Dan semua itu mereka lakukan di hadapan saksi. Dan ketika akhirnya Anda bereaksi, ketika rasa sakit Anda mulai terlihat, ketika diam Anda berubah menjadi jarak, atau air mata Anda menjadi batasan, mereka membalikkan cerita dan mengatakan Anda yang membuat keributan. Begitu gilanya keadaan. Mereka menyakiti Anda, lalu menyebut Anda terlalu dramatis. Mereka mempermalukan Anda, lalu menuduh Anda terlalu sensitif. Mereka tidak menghargai Anda, lalu menyebarkan bahwa Anda yang kurang sopan. Itu adalah cara manipulasi tingkat tinggi. Mereka menyakiti Anda, lalu berpura-pura tersinggung karena Anda menunjukkan emosi. Bagi mereka, luka Anda lebih memalukan daripada fakta bahwa merekalah yang menusuk Anda. Mereka tidak pernah peduli bagaimana perasaan Anda. Yang mereka pedulikan hanyalah bagaimana Anda memengaruhi citra mereka. Karena begitu kebenaran Anda mulai terlihat, dari bahasa tubuh, dari nada bicara, dari sikap Anda yang mulai menjauh, itu mengancam citra yang mereka bangun. Maka mereka buru-buru bertindak. Pengendalian kerusakan, menjaga reputasi, dan cara paling mudah melakukannya adalah menyalahkan Anda atas reaksi terhadap luka yang mereka sebabkan. Dan inilah yang paling menyakitkan. Mereka tidak hanya mempercayai kebohongan mereka sendiri, mereka juga berhasil membuat orang lain mempercayainya. Orang-orang yang tidak tahu cerita utuh. Orang-orang yang tidak tahu konteksnya. Orang-orang yang hanya melihat reaksi Anda, tapi tidak tahu tahun-tahun penuh ketidakadilan yang Anda alami. Mereka pastikan orang lain hanya melihat versi Anda yang tampak labil, marah, atau kejam, sementara mereka tampil tenang, peduli, dan bingung. Itu adalah manipulasi dalam bentuk paling halus. Anda tidak mempermalukan mereka. Mereka mempermalukan diri mereka sendiri, dan hanya takut dunia melihatnya. Kamu membongkar topeng mereka, dan mereka tidak sanggup menerimanya. Jadi mereka mencoba membalikan kesalahan sebelum orang lain tahu kebenarannya. Mereka bukan korban. Mereka adalah aktor dalam sebuah pertunjukan yang kejam dan sudah dirancang. Dan kamu adalah satu-satunya yang akhirnya berhenti bertepuk tangan. Nomor 10. Kamu adalah bukti hidup bahwa kebaikan masih ada, dan itu tak tertahankan bagi mereka. Kamu tidak perlu berkhotbah, tidak perlu membuktikan apapun, atau memaksakan apapun. Hanya dengan menjadi dirimu sendiri, kamu sudah mengguncang seluruh pandangan hidup mereka. Kamu adalah bukti nyata bahwa orang baik masih ada. Dan itu mengguncang mereka karena selama bertahun-tahun, mereka membangun identitas atas keyakinan bahwa semua orang itu palsu, egois, dan hanya mementingkan diri sendiri. Keyakinan itu yang membuat mereka bisa memperlakukan orang lain semaunya. Keyakinan itu yang membuat mereka bisa hidup tanpa rasa bersalah. Tapi kamu adalah pengecualian yang tidak bisa mereka abaikan. Kamu adalah segalanya yang telah mereka tinggalkan.
Saat mereka mengejek kesetiaan seolah itu kelemahan, kamu justru menjalaninya sebagai prinsip hidup. Kamu tidak meninggalkan orang saat keadaan sulit. Kamu tidak mengambil jalan pintas atau berubah demi popularitas. Kamu hadir, kamu tetap tulus. Kamu tidak hanya berkata yang benar, kamu melakukannya, bahkan saat tak ada yang melihat. Dan itu membuat mereka tidak nyaman, karena mereka dipaksa melihat seberapa jauh mereka telah jatuh dari diri yang mereka pura-purakan selama ini. Mereka tidak ingin diingatkan. Mereka ingin pembenaran. Mereka ingin dunia tetap gelap, supaya mereka merasa wajar dalam kegelapannya. Mereka ingin percaya bahwa kebaikan itu selalu palsu, bahwa kejujuran itu hanya manipulasi, dan bahwa cinta itu selalu transaksional, karena memang begitu cara mereka hidup. Lalu datanglah kamu. Tanpa usaha pun, kamu membongkar semua kepalsuan mereka. Kamu tidak memanfaatkan orang, kamu melindungi mereka. Kamu tidak bergosip. Kamu justru menutupi aib orang lain, bahkan ketika mereka tak pantas mendapatkannya. Kamu tidak membalas dendam. Kamu memilih pergi dengan martabat tetap utuh. Keberadaanmu bukan sekadar berbeda. Keberadaanmu membuat hati mereka tertuduh. Kamu mengingatkan mereka bahwa mereka punya pilihan, dan mereka telah memilih kekejaman. Mereka memilih dendam. Mereka memilih kepahitan. Kamu tidak membuat mereka menjadi kejam. Kamu hanya membuat mereka sulit pura-pura bahwa mereka bukan orang yang kejam. Karena kamu tidak cocok dalam cerita mereka, mereka mencoba menghancurkan kisahmu. Karena jika ada seseorang seperti kamu, yang sudah melalui begitu banyak penderitaan namun tetap berhati murni, lalu apa alasan mereka untuk jadi pahit karena masalah yang jauh lebih ringan? Kamulah bukti yang tak ingin mereka lihat, bahwa kebaikan masih nyata, bahwa cinta sejati itu masih ada, dan bahwa masalahnya bukan pada hidup ini, masalahnya adalah mereka sendiri. Nomor 11. Serangan mereka bukan hanya emosional, tapi pengkhianatan spiritual. Apa yang mereka lakukan padamu bukan sekadar kejam. Itu adalah tindakan sembrono secara spiritual. Mereka tidak sekadar melanggar batas sebagai sesama manusia. Mereka sudah menginjak sesuatu yang suci. Hidupmu bukan hidup biasa. Mau mereka sadari atau tidak, ada tugas ilahi atas dirimu. Ada tujuan, ada panggilan, ada terang yang kamu bawa. Bukan hasil usahamu sendiri, melainkan pemberian dari Tuhan. Dan saat mereka menyerangmu, mereka tidak hanya menyerang seorang manusia. Mereka sedang menantang sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka sedang melanggar sesuatu yang suci. Beberapa orang berpikir mereka hanya sedang petty, iri hati, bergosip, atau berkhianat seperti itu hal biasa. Tapi ketika kamu adalah seseorang yang dipilih dan berjalan selaras dengan rencana yang lebih tinggi, tindakan itu membawa dampak yang sangat serius. Kata-kata mereka bukan hanya kasar, itu adalah kutukan yang diucapkan terhadap sesuatu yang telah diurapi. Rencana busuk mereka bukan sekadar masalah pribadi, itu adalah bentuk pemberontakan terhadap tatanan ilahi. Mau mereka sadari atau tidak, mereka telah memasuki medan perang yang bukan untuk mereka. Dan konsekuensinya, mereka tidak bisa kendalikan. Apa yang mereka lakukan bukan sekadar melukai perasaan. Itu adalah pengkhianatan spiritual. Mereka mengejek sesuatu yang tidak mereka pahami. Mereka menyentuh sesuatu yang mereka tidak diberi izin untuk menyentuh. Kamu bukan hanya sekadar orang biasa yang bisa mereka robohkan dan lupakan. Kamu terhubung dengan sesuatu yang sakral, yang kekal. Dan ketika seseorang menyentuh, secara fisik, verbal, atau spiritual, seseorang yang telah dipisahkan oleh Tuhan untuk tujuan khusus, mereka membangkitkan respons yang berada di luar kendali manusia. Mungkin balasan itu tidak datang seketika, tapi ia selalu datang. Itulah sebabnya, sekarang ada di antara mereka yang mulai mengalami kehilangan yang bahkan mereka sendiri tidak bisa jelaskan. Pintu-pintu yang dulu tampak terbuka kini tertutup rapat. Malam-malam gelisah, gangguan aneh dalam hidup mereka. Karena mereka pikir mereka hanya sedang menyerang Anda. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang melanggar kontrak spiritual yang tidak pernah mereka baca. Mereka datang menyerang seseorang yang tak bersalah, tanpa tahu bahwa surga telah lebih dulu menandai nama Anda.
Dan ketika seseorang menyakiti yang tak bersalah, dengan niat, dengan kenikmatan, dengan kebencian, selalu ada harganya. Bukan karena Anda mendoakan balasan itu, tapi karena hukum alam semesta tak pernah membiarkan ketidakadilan itu lolos tanpa balasan. Mereka pikir mereka bisa lolos begitu saja, tapi konsekuensi spiritual tidak butuh kamera atau pengadilan. Ia bekerja dalam diam dan selalu datang tepat pada waktunya. Nomor 12. Anda pernah diadili di pengadilan para pengecut tanpa hak untuk membela diri. Anda bahkan tak diberi kesempatan untuk bicara. Putusan sudah dijatuhkan bahkan sebelum Anda tahu bahwa Anda sedang diadili. Anda dihakimi oleh orang-orang yang tak punya keberanian untuk bertanya langsung, yang tak pernah memberi Anda kehormatan dalam bentuk sebuah percakapan. Mereka lebih memilih bisikan, sindiran, asumsi, dan gosip. Dan ketika cerita itu mulai menyebar, itu bukan lagi soal apa yang benar, tapi soal apa yang berguna. Mereka tidak mencari kejelasan. Mereka hanya ingin kesimpulan yang membuat mereka merasa nyaman, meskipun harus membohongi nama Anda. Mereka memperlakukan rumor seperti fakta, dan diam Anda dianggap sebagai rasa bersalah. Orang-orang yang katanya menjunjung tinggi kebenaran, nyatanya tidak ingin mendengar versi Anda. Karena begitu Anda bicara, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka mungkin salah. Dan bagi banyak dari mereka, mengakui kesalahan jauh lebih menyakitkan daripada percaya pada kebohongan. Jadi, mereka mengasingkan Anda. Mereka terus melanjutkan obrolan tanpa Anda, seperti penonton di ruang sidang, di mana Anda menjadi tertuduh, dan seluruh juri adalah orang-orang pengecut. Anda dikelilingi oleh mereka yang tak punya tulang punggung untuk berdiri sendiri dalam kebenaran. Maka mereka bersembunyi di balik keamanan kerumunan. Mereka menyamar dengan kepura-puraan netralitas sebagai bentuk pengkhianatan. Mereka berkata, "Aku nggak mau berpihak," sambil diam-diam membiarkan nama Anda dikoyak. Mereka menyaksikan karakter Anda dihancurkan oleh orang-orang yang bahkan tak pernah mencoba memahaminya, dan mereka tidak berkata apa-apa. Diam mereka menjadi persetujuan. Jarak mereka menjadi keberpihakan. Dan selama itu, Anda berdiri di tengah badai yang bukan Anda ciptakan, yang paling menyakitkan. Mereka berharap Anda menelannya bulat-bulat, bahwa Anda akan menjadikannya pelajaran. Tetap rendah hati, cepat memaafkan, semata-mata agar mereka tidak perlu bertanggung jawab. Tapi yang mereka lupa, setiap kebohongan yang mereka lontarkan, setiap obrolan di belakang Anda, setiap kali mereka membiarkan nama Anda dicemarkan, semuanya tercatat. Mungkin bukan oleh kamera, tapi oleh Yang Ilahi. Mereka pikir cerita Anda sudah berakhir. Mereka pikir bab itu sudah tertutup. Tapi kebenaran punya cara aneh untuk tetap hidup. Mungkin ia berjalan lambat, tapi ia selalu bergerak dengan tujuan. Dan sekarang, ketika versi cerita mereka mulai runtuh, kebenaran Anda masih berdiri, diam, kokoh, tak tergoyahkan. Karena ketika Anda tak bersalah, waktu akan bersaksi untuk Anda. Nomor 13. Mereka bukan menginginkan keadilan, mereka menginginkan darah. Asal bukan di tangan mereka. Mereka tak pernah menginginkan keadilan yang sejati. Mereka tak benar-benar ingin memahami. Yang mereka inginkan adalah kehancuran, tanpa harus menanggung rasa bersalah karena melakukannya sendiri. Maka mereka bergerak dari balik bayangan. Mereka mengaduk-aduk situasi lalu mundur perlahan, menonton dari jauh saat semuanya meledak, seolah-olah mereka tak terlibat dalam kekacauan itu. Mereka menyebarkan cukup bisikan untuk membuat orang lain berbalik melawan Anda, tapi menjaga jarak cukup jauh, agar tak seorang pun bisa menelusurinya kembali ke mereka. Itulah permainannya. Mereka ingin Anda jatuh, tanpa terlihat seperti merekalah yang menjatuhkan. Mereka tidak memukul Anda langsung. Mereka hanya menyediakan senjatanya. Mereka membiarkan orang lain bicara, bertarung, dan mengotori tangan mereka. Sementara mereka duduk tenang dengan wajah peduli dan pura-pura tak tahu. Mereka menggunakan gosip sebagai senjata perang.
Mereka menyebarkan keraguan di tempat-tempat strategis, menanamkan kecurigaan dalam pikiran yang rapuh, lalu membiarkan sisanya bekerja sendiri. Dan ketika ada yang mencoba mengonfrontasi mereka, mereka langsung memainkan peran polos. Aku cuma khawatir aja. Aku cuma bilang ini karena aku peduli. Tapi di balik kata-kata yang terdengar manis itu, tersembunyi niat jahat dengan senyum di wajahnya. Mereka tak pernah mencari keadilan. Keadilan membutuhkan kejujuran, pertanggungjawaban, dan kebenaran. Hal-hal yang tidak pernah mereka berani hadapi. Mereka tidak mencari penyelesaian. Mereka ingin Anda menderita. Mereka ingin melihat Anda sendirian, disalahpahami, dan kehilangan segala hal yang membuat Anda merasa aman dan dihargai. Dan ketika hidup menghantam Anda keras, secara emosional, finansial, spiritual, atau mental, mereka tidak datang membawa dukungan nyata. Mereka justru bersorak diam-diam. Mereka saling mengangguk dalam diam karena, dalam pikiran mereka, rasa sakit Anda adalah bukti bahwa cerita yang mereka sebarkan selama ini itu benar. Namun, yang paling menyakitkan, mereka masih ingin terlihat seperti orang baik. Mereka ingin darah Anda menggenang di tanah, tanpa satu noda pun di tangan mereka. Jadi mereka menjaga citra bersih, sementara nama Anda dicemari. Mereka melempar batu lalu bersembunyi di balik senyuman. Dan sementara orang lain mengira mereka netral atau bijak, sebenarnya mereka sedang mengatur kejatuhan Anda dari kejauhan. Tapi kebenaran mulai muncul ke permukaan. Orang-orang mulai bertanya. Dan mereka yang dulu diam-diam bersorak atas penderitaan Anda kini ketakutan, karena mereka tahu apa yang akan datang. Anda mungkin terluka, tapi Anda tidak hancur. Dan orang-orang yang berusaha menghancurkan Anda tanpa ikut kotor akan segera terbuka kedoknya. Terlihat jelas siapa mereka sebenarnya sejak awal. Nomor 14. Tangan mereka kini ternoda oleh rasa bersalah karena telah menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Menyakiti orang biasa tidak sama dengan menyakiti seseorang yang dilindungi secara ilahi. Mereka tidak hanya menyerang Anda. Mereka menyentuh sesuatu yang suci. Sesuatu yang dipisahkan untuk tujuan khusus. Mereka tidak sadar bahwa saat mereka menyerang Anda, mereka sedang menantang kekuatan yang jauh lebih besar dari diri Anda. Karena Anda tidak menjalani hidup sendirian. Anda berjalan di bawah tugas ilahi. Dan ketika seseorang mencoba meruntuhkan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan, itu bukan hanya kekejaman, itu adalah pengkhianatan spiritual. Mereka pikir itu hanya gosip, hanya rumor, hanya sindiran kecil yang tidak berbahaya. Mereka menganggap kehancuran Anda sebagai hiburan, air mata Anda sebagai kelemahan, keheningan Anda sebagai kekalahan. Tapi setiap kali mereka menertawakan rasa sakit Anda atau mengabaikan tangisan Anda, mereka tidak hanya menumpuk kekejaman, mereka sedang menulis hukuman mereka sendiri. Karena dalam dunia spiritual, semua hal memiliki keseimbangan. Mereka mungkin bisa menunda keadilan Anda, tapi mereka tidak bisa membatalkannya. Mereka ingin dunia melihat Anda sebagai kegagalan, tapi justru dunia mulai melihat mereka apa adanya. Manipulator bermasker, pengecut yang menyamar sebagai orang peduli. Mereka berharap bisa mengubur Anda dalam kesunyian, tapi sekarang tipu daya mereka bergema begitu keras hingga yang tuli pun bisa mendengarnya. Kebenaran selalu lebih kuat dari kebohongan. Dan kini kebenaran itu meletus seperti gunung berapi yang terlalu lama ditekan. Dan inilah kenyataannya. Entah mereka mengaku atau tidak, entah mereka meminta maaf atau tidak, karma tidak menunggu permintaan maaf. Ia sudah bergerak. Hukum tabur dan tuai tidak bisa disuap. Setiap kata, setiap pengkhianatan, setiap manipulasi yang mereka gunakan terhadap Anda, semuanya tercatat. Dan kekuatan ilahi tidak pernah melewatkan satu detail pun. Jadi, meskipun mereka masih berpura-pura memegang kendali, hidup mereka mulai runtuh, kedamaian mereka menguap. Mereka dihantui, bukan oleh Anda, tapi oleh kebenaran yang dulu mereka coba kubur. Karena ketika seseorang menyakiti pribadi yang diutus oleh Tuhan, yang tak bersalah, berhati murni, dan hidup dalam ketaatan, mereka tidak hanya akan berurusan dengan manusia, mereka akan berhadapan dengan surga. Tangan mereka ternoda,
topeng mereka mulai retak. Dan orang-orang yang dulu hanya menonton Anda menderita, kini menyaksikan dengan tak percaya saat keadaan berbalik. Anda mungkin tidak mendapatkan keadilan dalam sistem mereka, tapi surga sudah memutuskan memihak Anda, dan keputusan itu tidak bisa dibatalkan. Apa yang mereka lakukan bukanlah hal sepele. Itu adalah serangan yang dirancang dengan dingin sampai ke dalam jiwa terhadap seseorang yang hidup dengan tujuan ilahi. Mereka mencoba menulis ulang kisah hidup Anda dengan kebohongan, mencoreng karakter Anda dengan proyeksi mereka, dan mengubur kepolosan Anda di bawah gunung manipulasi. Semua itu demi melindungi ilusi rapuh yang mereka bangun sebagai hidup mereka. Tapi tidak ada kebohongan yang bisa bertahan selamanya. Dan tidak ada senjata melawan kebenaran yang bisa lepas dari akibatnya. Mereka tidak hanya menghina Anda, mereka menghina apa yang Anda bawa. Mereka menyentuh tanah suci dengan tangan yang kotor. Dan kini mereka sedang menuai apa yang telah mereka tabur. Bukan karena Anda membalas, tapi karena semesta punya mata, dan Tuhan tidak pernah tidur. Mulut-mulut yang dulu menuduh Anda tanpa dasar, kini mulai gagap di bawah beban kebenaran yang terungkap. Tangan-tangan yang dulu mencoba merobohkan Anda, kini gemetar karena dampak keadilan ilahi. Anda bukan orang gila. Anda bukan penjahatnya. Anda adalah cahaya di ruangan yang dipenuhi para pengecut yang lebih nyaman hidup dalam gelap. Dan sekarang, satu persatu, ilusi mereka mulai runtuh. Topeng-topeng mereka mulai jatuh. Keadaan mulai berbalik. Orang-orang yang dulu bersorak atas kejatuhan Anda, kini tercekat dalam diam. Biarkan mereka menonton. Biarkan mereka berbisik. Biarkan mereka gelisah. Karena Anda tidak pernah perlu bermain kotor untuk menang. Anda berdiri teguh, tetap setia pada diri sendiri, dan membiarkan kebenaran melakukan apa yang selalu ia lakukan. Bangkit. Jika pesan ini menggugah sesuatu dalam hati Anda, jangan hanya duduk diam, berdiri bersama kebenaran itu. Kisah Anda, suara Anda, dan kebenaran Anda sangat berarti, bahkan lebih dari sebelumnya. Mari kita bangun ruang di mana yang tulus bangkit dan topeng-topeng jatuh. Langgananlah kanal ini. Ini bukan sekadar konten. Ini adalah gerakan. Sukai video ini jika Anda merasa dilihat, didengar, atau dikuatkan. Tinggalkan komentar. Kisah Anda bisa menjadi jawaban yang dibutuhkan orang lain. Bagikan ini kepada seseorang yang pernah dibungkam, diragukan, atau dikhianati. Mereka perlu mendengar ini. Untuk para pembawa kebenaran, pembawa cahaya, dan jiwa-jiwa terpilih, ruang ini milik Anda. Mari kita terus nyalakan apinya.